Sekarang kita lagi berada di perjalanan menuju Sopan Didiah, guys. Oke, guys. Ini jalan menuju Jurong Pliang. Jurong Pliang itu terletak di Negari Lima Kaum. Oke, guys, membahas tentang Sopan Didiah. Sopan Didiah adalah salah satu cerita rakyat Negari Lima Kaum. Jadi ceritanya gini, guys. Pada suatu hari ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dia tinggal berdua bersama ibunya dikarenakan ayahnya sudah lama meninggal dunia. Dalam kesehariannya, anak itu suka menyabung ayam. Pada suatu ketika, ibu dan anak itu melakukan perjalanan dengan berjalan kaki dari Rambatan ke Pagaruyuang untuk berhutang padi ke rumah Bako. Setelah berjalan sekitar 10 km, akhirnya mereka tiba di rumah Bakonya tersebut. Setiba di sana, ibu dan anak dihidangkan makanan oleh Bako si anak. Kalau di bahasa Indonesia kan, Bako adalah kerabat dari pihak ayah. Bako si anak yang bernama Tuan Gadi dan istrinya bernama Putih Bungsu. Ketika makan, si Bako memberikan piring bagus ke si ibu karena si anak tidak setuju dengan piring bagus yang diberikan Bako kepada ibunya. Lalu si anak memberikan piring yang jelek kepada ibunya. Setelah mereka makan, si Bako memberikan padi kepada si ibu dan memberikan ayam kepada si anak. Di perjalanan pulang dari Pagaruyung ke Rambatan, mereka melewati sawah dan selama di perjalanan, si anak selalu melawan kepada orang tuanya. Karena mereka lelah berjalan dan si ibu juga lelah menjunjung padi di kepalanya, maka mereka memutuskan untuk beristirahat di sawah di dekat Sopan. Sopan dalam bahasa Indonesia adalah sebuah telaga kecil yang berbentuk seperti kolam. Itulah sedikit penjelasannya. Lalu ketika si anak ingin mencuci kakinya di Sopan tersebut, tiba-tiba si anak tergelincir ke dalam Sopan dan tenggelam sampai lutut. Lalu si anak meminta tolong kepada ibunya, tetapi sang ibu malah meminta kepada Sopan tersebut agar menelan anaknya karena si ibu sudah tidak sanggup lagi menahan hati. Akibat perlakuan si anak kepada ibunya, dan akhirnya sang ibu berdoa dan doa ibu dijabah oleh sang pencipta. Lalu si anak tenggelam bersama Sopan dan ayamnya. Setelah legenda itu terjadi, Sopan atau kolam kecil itu, ketika ada orang yang memanggil bunyi seperti memanggil ayam, maka secara otomatis kolam tersebut akan bergelembung seperti mendidih. Dia bukan mendidih, guys, akan tetapi kalau kita menyentuh airnya nggak panas, guys, cuma agak ngilu kuku gitu penjelasannya, guys. Ajaib bukan? Itulah sesuatu yang sangat aneh. Perjalanan tempat menuju Sopan itu sangat jauh juga, guys. Setelah kita melewati jalan raya, kita harus melewati sawah dulu, guys, karena jalan menuju tempat Sopan itu belum dibikin oleh pemerintah setempat, dan terpaksa kami harus melewati sawah dulu. Perjalanan melewati sawah itu menghabiskan waktu sekitar 8 menit.
Itu jalan kaki guys. Dan mumpung kami ditemani oleh Bapak Jorong Peliang, karena kami nggak tahu jalan ke sana guys. Kalau nggak ditemanin, mungkin kami ke sasar guys. Nggak tahu entah di mana lagi jadinya kan. Di sela-sela perjalanan, Bapak Jorong memberi pengarahan sambil bercerita tentang tragedi Sopandidia. Pemandangannya cukup indah ya guys. Area persawahan hijau dan udaranya cukup lembab guys. Agak becek juga sih. Oke guys, dan akhirnya kita sampai di lokasi guys. Di inilah yang disebut dengan Sopandidia guys. Sebuah kolam kecil tapi mendidih guys. Mendidihnya itu bukan panas, tapi aneh kan. Banyak kan? Kan tambah tapinya kan? Asal dipanggil itu tambah banyak. Kalau kalian mau berkunjung, silakan datang ke Nagari Lima Kaum, tepatnya di Jorong Peliang. Biasanya cuma mandi sekolah. Tapi waktu berhasil, waktu terawat. Aduh, ya. Dan Sopandidia ini salah satu objek wisata Nagari Lima Kaum yang belum terekspos ke dunia guys. Dan belum banyak juga yang tahu guys. Bagi yang penasaran dengan Sopandidia dan ingin melihatnya secara langsung, silakan datang ke Nagari Lima Kaum. Oke guys, ditunggu kedatangannya. Wave Mile.